Bagaimana keberadaan Islam di negeri seribu dewa? Penasaran? Mari kita saksikan video berikut ini. Negara Yunani terletak di Eropa Tenggara, di titik pertemuan antara tiga laut, Laut Ionia di barat, Laut Mediterania di selatan, dan Laut Aegea di sebelah timur. Archipelago Yunani berkontribusi sebesar kurang lebih 7.500 km dari total 16.000 km garis pantai. Yunani memiliki luas wilayah sekitar 131.957 km persegi yang terbagi menjadi beberapa kota seperti Athena, Thessaloniki, Piraeus, Patras, dan Iraklion, serta Larissa. Ibu kota negara Yunani sendiri terletak di kota Athena. Dan Yunani adalah sebuah negara berkembang dengan standar kehidupan yang tinggi, teman-teman. Industri-industri utama yang ada di Yunani adalah pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan, dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan, dan perminyakan. Sejarahnya dimulai ketika Islam diperkenalkan abad ke-8 melalui keamiran Kreta dari dinasti Abbasiyah. Namun pada abad ke-9, keamiran Kreta berhasil ditaklukkan oleh Bizantium. Dan para imigran dari Albania juga mengenalkan agama Islam. Selain itu, ada juga dari mereka yang berasal dari Pomaks Turki, beberapa kelompok Romani, dan beberapa wilayah lain, terutama Kret, Epirus, Barat Makedonia, Yunani. Dan keberadaan entitas Muslim di Yunani tidak bisa terlepaskan dari dinamika yang muncul dari perjanjian Lausanne yang terjadi pada tahun 1923. Perjanjian ini mengharuskan Muslim yang tinggal di Yunani harus pindah ke Turki, demikian pula sebaliknya. Orang Kristen yang ada di Turki harus pindah ke Yunani. Namun, Muslim yang ada di wilayah Thrace dan Kristen yang ada di wilayah Istanbul dan kepulauan yang ada di Kepulauan Impros dan Tenedos tidak masuk ke dalam pertukaran yang disebutkan dalam perjanjian ini. Di samping itu, terdapat pula warga asli Yunani pemeluk Islam karena pernah jadi salah satu wilayah kekuasaan Ottoman. Dan sekarang, persentase Muslim yang besar dapat ditemukan di Komotini dan Sansi. Di antaranya yaitu terdapat Masjid Fethiye, Pulau Rode, Masjid Sulaiman, Masjid Quds Hasan, Masjid Janisari yang masih digunakan sebagai masjid sampai tahun 1923, kemudian dialihfungsikan sebagai kafe, restoran, dan kantor pariwisata. Selain masjid, ada juga makam, seperti yang terdapat di Thessaloniki. Setidaknya ada 201 makam tua peninggalan Utsmani. Makam ini ditemukan ketika ada proyek pembangunan gimnasium di taman sebuah sekolah di desa Simandra. Dan jauh sebelum masa Utsmani, teman-teman, ternyata sudah ada jejak Islam yang ditinggalkan di wilayah ini, yaitu tidak jauh dari Yunani, tepatnya di kota Larnaca, Ciprus, terdapat makam Mujahidah hebat Ummu Haram binti Milham Al-Ansyariyah. Tahun 2010, pemerintah Turki merenovasi makam dan masjid itu serta memberinya nama Hala Sultan Teke. Di antaranya ada Leo dari Tripoli, Falhades, pemimpin Muslim Pomaks di Yunani yang mengecam penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW di Prancis. Ada Sansi Turkis Mion, yaitu yang disingkat dengan ITB. Di Sansi, ada sebuah desa yang dihuni kaum Pomaks yang disebut juga kaum putih atau kampung putih. Dengan mayoritas penduduknya Muslim, Pomaks sendiri adalah suku atau etnis asli Muslim Slavik yang ada di 4 negara, di antaranya ada Bulgaria, Turki, Albania, dan Yunani. Bahasa mereka adalah bahasa Bulgaria, juga bahasa Turki dan Yunani sebagai bahasa
kedua mereka. Sansi adalah bagian dari Western Thrace bersama Komotini, Alexandropoli, dan Souvli. Angka populasi kota ini sekitar 65.000 jiwa dengan dominasi muslim yang cukup besar. Sebagian besar dari mereka tinggal di pegunungan yang dikenal sebagai penduduk kampung putih. Nah, di sini identitas muslim terlihat jauh lebih jelas teman-teman, dan kehidupan muslim tidak sesulit kehidupannya di Athena, karena di Athena itu kan minoritas ya. Azan dapat bebas berkumandang di setiap panggilan sholat. Pemakaman muslim juga tidak sulit ditemui kalau di sini. Bahkan budaya dan aturan Islam bebas diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Kurang lebih seperti di Indonesia mungkin ya. Sedangkan problematika yang terjadi yaitu miris sekali karena banyak berita yang saya temukan tentang Athena memang menjadi satu-satunya ibu kota negara Uni Eropa yang tidak memiliki tempat ibadah umat muslim. Munculnya ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat muslim Yunani dipicu dengan janji-janji yang berulang diberikan oleh pemerintah untuk membangun masjid dan pemakaman khusus muslim. Namun saya menjadi tercerahkan karena dengan adanya berita juga setelah tertangguhkan selama lebih dari 10 tahun, masjid pertama di Athena Yunani akhirnya resmi dibuka sebagai tempat ibadah umat muslim. Dengan dibukanya masjid di Athena ini menandai berakhirnya status Athena sebagai satu-satunya ibu kota di Eropa yang tidak memiliki masjid. Dan juga selain itu terdapat keluhan juga dari kelompok minoritas muslim Yunani terkait dengan penunjukan mufti atau pemimpin agama Islam dan pelarangan pemerintah Yunani bagi penggunaan istilah Turk atau Turkis untuk menyebut minoritas muslim secara keseluruhan teman-teman. Ya, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau ucapan saya yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyaknya informasi dapat kalian terima. Dengan itu saya tutup. Ini akhir dari pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.